Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada Bapak dosen dan juga teman-teman sekalian. Kelompok kami terdiri dari saya, Lasti Ika Andriana sebagai moderator dan juga presentator pertama, dan juga Atska Lintang Rahmanda sebagai presentator kedua. Pada hari ini kami akan mempresentasikan artikel tentang industri perkebunan kelapa sawit. Perlu kita ketahui bahwa industri kelapa sawit atau minyak sawit merupakan industri strategis dalam perekonomian makro, pembangunan ekonomi daerah, pengurangan kemiskinan dan pengurangan emisi GHG. Baiklah, marilah kita simak penjelasan selanjutnya. Industri dan perkebunan kelapa sawit merupakan sektor signifikan bagi Indonesia. Kelapa sawit memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial, menyediakan lapangan pekerjaan khususnya bagi masyarakat pedesaan, dan perannya sebagai komoditas ekspor pertanian Indonesia terbesar, membuat kelapa sawit menyumbang sumber perolehan devisa dan pajak yang besar. Tujuan dari industri perkebunan kelapa sawit ini ialah penyumbang devisa, menyediakan lapangan pekerjaan yang besar, dan juga meningkatkan konsumsi minyak kelapa sawit domestik, implementasi biodiesel pemerintah Indonesia. Baik, selanjutnya, pengembangan industri perkebunan, khususnya kelapa sawit, memerlukan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dan juga berkesinambungan. Baiklah, selanjutnya yaitu dampak positif perkebunan kelapa sawit. Di sisi lain, industri kelapa sawit akan membuka lahan pekerjaan baru bagi ratusan ribu pekerja. Penghasilan yang diberikan dari industri ini lebih besar dibandingkan industri tanaman perkebunan lainnya. Dengan perawatan yang baik, dalam satu siklus, industri sawit dapat memberikan pendapatan secara terus-menerus selama 25 tahun. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Atska Lintang. Kepada Saudari Atska, saya persilakan. Dampak negatif tanaman kelapa sawit. Untuk mengetahui dampak negatif suatu industri dapat dilakukan dengan penilaian siklus hidup atau Life Cycle Assessment (LCA). LCA sering digunakan untuk menilai dampak lingkungan dari suatu produk berdasarkan pengaruh lingkungan yang diberikan oleh sebuah produk mulai dari tahap ekstraksi material hingga pembuangan akhir. Sebagai contoh evaluasi penilaian siklus hidup untuk minyak sawit dapat dilakukan dengan menilai dampak lingkungan dari kegiatan 1. Prakonstruksi, 2. Konstruksi, 3. Operasi dan produksi, dan 4. Pasca produksi. Saran dan rekomendasi pengelolaan sawit. Langkah paling penting dalam mengurangi dampak lingkungan dari minyak kelapa adalah A. Pelanggaran terhadap pembangunan perkebunan kelapa sawit baru di kawasan hutan alami dan lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 4 meter. B. Perkebunan kelapa sawit seharusnya diarahkan pada lahan pertanian yang ada dan kawasan yang gundul dan telah terdegradasi dengan parah. C. Memelihara hutan alami di dekat perkebunan kelapa sawit cukup penting, karena hutan menjadi tempat bernaung pada predator hama kelapa sawit dan dapat mengurangi erosi tanah di bagian sisi bukit dan kawasan penangkapan air, sementara itu memperlambat dan mengurangi air yang terbuang. D. Mengurangi asap penggunaan teknik zero burning. E. Replanting dengan memotong, mengiris-iris, dan membiarkan tanaman sawit membusuk, tidak membakar. F. Zero waste dengan land application terhadap limbah cair dan padat pada PKS. G. Membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar perkebunan. H. Membuat zona-zona konservasi di keliling area perkebunan sawit, yaitu melakukan penanaman dengan tanaman lokal sehingga memiliki fungsi pencegahan erosi dan meningkatkan infiltrasi dan menjaga kelestarian tanaman dan satwa lokal tetap ada. Kesimpulan,
Industri minyak kelapa sawit merupakan salah satu industri strategis karena berhubungan dengan sektor pertanian atau agro-basic industry yang banyak berkembang di negara-negara tropis seperti Indonesia dan Malaysia. Prospek perkembangan industri minyak kelapa sawit saat ini sangat pesat, di mana terjadi peningkatan jumlah produksi kelapa sawit seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat, yaitu meningkatnya permintaan minyak goreng dan pengembangan energi alternatif pengganti minyak bumi. Baiklah, itu tadi hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurang jelas dalam kami menyampaikan materi, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.